Apa ada momen mengalami hal-hal tertentu sehingga Mbak begitu merasa takut? Maksudnya setelah mendengar nih teman ada yang meninggal. Entahkah mimpi atau apa yang Mbak alami? Nggak ada sih, cuman lebih kepada di momen itu titik balik itu meyakinkan saya bahwa oke, nggak ada waktu lagi Paula, udah sekarang saatnya gitu. Oke, memang keputusan berhijab tentu bukan keputusan yang mudah bagi seorang Paula pastinya. Apalagi buat Mbak yang sudah lama berkecimpung di dunia modeling dan juga entertain. Nah, saat itu apa hal yang betul-betul menguatkan hati selain tentang mungkin circle yang beberapa sudah meninggal tadi dan ada gejolak dalam hati nggak setelahnya? Kalau gejolak pasti ada ya, pertimbangan atau kekhawatiran pasti ada. Mungkin seperti nanti saya jadi beda nggak ya dari yang lain, atau saya tetap diterima nggak ya sama lingkungan saya. Terus seperti nanti pekerjaan saya gimana gitu, pasti adalah pemikiran seperti itu. Tapi semakin saya belajar bahwa semua rejeki pekerjaan itu bukan datang dari manusia gitu. Saya belajar bahwa itu semua datang dari Allah karena Allah kan Ar-Razzaq ya, Maha Pemberi rezeki. Dan di situ saya ngerasa kayak belajar semakin kita menaati perintah Allah, pasti Allah akan mencukupkan itu semua gitu. Jadi ya itulah proses yang saya alami Ustaz. Baik. Kalau dari keluarga sendiri apakah jadi tantangan ketika Mbak Paula menutup aurat? Enggak, dari keluarga enggak. Insya Allah alhamdulillah mereka mensupport. Terus setelah berjilbab, grafik rezekinya perlahan tetap naik atau perlahan turun dulu? Alhamdulillah namanya rezeki kan tidak semata-mata dari uang ya. Dari keluarga, lingkungan, pertemanan, alhamdulillah semuanya makin solid sih. Masya Allah. Apakah ada guru tertentu yang menjaga keistiqomahan Mbak Paula semenjak menutup aurat sampai ke sekarang? Ada, pastinya alhamdulillah saya dikelilingin oleh teman-teman, lingkungan yang menguatkan saya juga dan guru pastinya. Karena kan kita itu adalah manusia yang lemah ya. Jadi kita memang butuh banget lingkungan yang membawa kita ke jalan kebaikan untuk menguatkan kita ke arah lebih istiqomah gitu. Kemudian pertanyaannya gini, ada nggak cibiran dari sekitar kedengaran selentingan-selentingan setelah Mbak Paula berjilbab? Ya memang itu nggak selalu jadi urusan kita ya kadang ya. Tapi sometimes ketika iman kita lagi lemah tuh, kok gini ya ketika gue berubah, gue hijrah gitu. Apakah ada gitu? Alhamdulillah saya nggak dengar Ustaz. Sama sekali alhamdulillah justru saya nggak dengar. Nggak dengar dan saya belajar untuk yaitu terkadang kita melakukan sesuatu itu tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Jadi saya belajar untuk mencari ridhonya Allah aja gitu. Jadi ya dengan lingkungan yang kita punya, kita berusaha untuk mensyukuri itu dan ya kita mencari ridhonya Allah gitu. Baik, Mbak Paula setelah memutuskan hijrah, ternyata perjalanan hidup justru menghadirkan ujian yang bertubi-tubi ya, yang gak ringan, termasuk dalam rumah tangga. Akhirnya harus qadarullah berpisah, tentu sebagai seorang wanita dan juga ibu, pasti ada rasa kehilangan. Baik itu pasangan ataupun anak-anak dengan waktu yang tidak terlalu intensif sekarang bersama dengan mereka. Bagaimana Mbak Paula menghadapi setiap dinamika dan ujian itu? Alhamdulillah di saat saya berhijab, alhamdulillah saya mendapatkan istilah salah satulah ujian terberat dalam hidup saya. Tapi di situ saya belajar ya Ustadz bahwa ternyata benar Allah tuh bisa mengambil apa yang kita punya gitu. Dan saya tuh di situ percaya, makin yakin bahwa semua yang ada di sekitar kita tuh titipan gitu. Dan termasuk anak gitu. Dan yang paling berat sebenarnya itu bagaimana kita mengikhlaskan itu gitu kan. Nah itu prosesnya panjang banget Ustadz, nggak langsung instan gitu ya. Makanya alhamdulillah saya tuh ditemani dengan teman-teman yang positif, yang guru saya juga yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang menguatkan kita gitu. Dan saya yakin bahwa anak itu titipan. Dan
yang berhak dan mampu menjaganya itu adalah Allah gitu. Jadi ya udah, tugas saya hanya berdoa, bertawakal, dan saya serahkan semuanya ke Allah gitu. Dan saya yakin insya Allah pasti Allah tolong gitu. Baik. Benturan yang paling besar kerasa itu ketika berpisah dengan mantan pasangan atau dengan anak. Karena kan ini gelombangnya bertubi-tubi. Iya, dua-duanya sih pastinya. Karena di situ juga saya belajar bahwa ternyata kita tidak boleh mencintai seseorang, manusia melebihi kita mencintai Allah, dan itu saya belajar sekali di situ gitu, bahwa yaitu di saat kita mencintai seseorang terlalu berlebihan, Allah akan uji di situ. Dan mungkin kadar Allah saya dapat ujiannya di rumah tangga saya dan juga anak-anak saya gitu. Dan di setiap ujian tersebut itu, kalau dulu saya belajar untuk, saya selalu bertanya gini, Ustadz, kenapa ini terjadi gitu ya kan. Tapi kalau sekarang saya mungkin bisa melihat dari ujian ini, apa ya yang akan Allah, message apa ya yang akan Allah sampaikan ke saya gitu. Kok sampai saya dapat ujian seperti ini. Ya mungkin salah satunya itu kesabaran, lebih berserah sama Allah gitu. Jadi semua tuh kadang-kadang kita sebagai perempuan ya khususnya pengen semua tuh mengatur sesuai kemauan kita gitu kan. Tapi ternyata yang punya ini semua kan Allah. Ya. Allah yang mengatur semua. Nah, gimana caranya kita berserah sama Allah? Itu kan proses panjang nih. Panjang banget. Nah, di momen benturan itu terjadi, ada nggak kayak perasaan self blaming ke dalam diri sendiri, nyalahin diri sendiri, atau bahkan nyalahin mantan gitu kan, dan keadaan? Pasti ada pastinya gitu. Pasti selalu adalah proses itu tuh ada. Cuman makanya saya berterima kasih, bersyukur berada di lingkungan yang tepat, alhamdulillah. Karena dengan kita di lingkungan yang tepat itu mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif, selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah semua sudah takdir Allah. Kita nggak bisa ngerubah itu gitu. Jadi yang tugas kita adalah bertawakal dan berusaha dan berserah aja, berdoa. Karena balik lagi, kita hanya bisa berusaha, bertawakal dan berdoa. Hasilnya itu kita serahin ke Allah aja gitu. Dan saya yakin di situ pasti akan ada kebaikan di situ. Ketika ujiannya silih berganti, apa yang disampaikan sama orang tua dan itu menguatkan Mbak Paula? Yang disampaikan orang tua saya, alhamdulillah, Masya Allah, orang tua saya tuh selalu mensupport apapun dan keputusan saya. Dan mereka tidak pernah ikut campur akan kehidupan saya, alhamdulillah. Mereka hanya bisa mendoakan supaya saya selalu ada di jalur Allah, jalur kebaikan, dan selalu mendoakan aja sih gitu, Ustaz. Kan sekarang intensitas waktu dengan anak nggak terlalu sering gitu ya, ada waktu-waktu tertentu aja. Apakah ada nasihat dari teman, dari sahabat, dari guru tentang ayat atau surat di dalam Al-Quran yang akhirnya itu bisa menjadi penguat Mbak Paula, sehingga bisa menjadikan Mbak Paula seperti sekarang, atau ada doa khusus yang selalu dipanjatkan ketika rindu dan kangen sama anak? Sebenarnya doa-doa yang saya amalkan itu salah satunya hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena saya percaya dan setelah saya lewatin semuanya, gak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Bahkan kita gak bisa berharap pada manusia gitu. Dan di situ saya merasa benar-benar di titik berserah itu saat saya sholat. Saya ngerasa, ya Allah, saya udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi kok hasilnya tidak sesuai kemauan saya. Nah di situ saya belajar bahwa ini saatnya kita harus berserah. Kita udah usaha, Allah menentukan hasilnya. Dan mungkin ayat ini juga Ustadz, La ilaha illa anta itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Itu saya juga suka mengamalkan. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, dan saya juga percaya ada ayat juga bahwa setelah kesedihan, kesulitan pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Udah
atur aja, saya ikut rencanamu gitu. Terkadang kan kita Iya. kita selalu berusaha pengennya ya seperti ini. Cuman saya di titik itu saya bilang, ya Allah saya berserah.